Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syihabul Milah, NIM 5302021009. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Pak Farid Hasan, STHIM Hum, beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu interpretasi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Langsung saja kepada kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, karunia serta kasih sayangnya lah kami dapat menyelesaikan makalah tentang interpretasi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Walaupun dalam makalah ini masih banyak kekeliruan, kesalahan yang semoga pembaca dapat membenarkan. Langsung kepada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang sebagai kitab suci umat Islam. Tentu saja Al-Quran memiliki banyak penafsiran ayat kandungan yang di dalamnya membahas tentang pendidikan. Salah satu surat dan ayat Al-Quran yang membahas tentang pendidikan yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang menunjuk pada ilmu pengetahuan, yaitu dengan memerintahkan membaca sebagai kunci ilmu pengetahuan. Perintah untuk membaca dalam ayat itu disebut 2 kali perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selanjutnya perintah kepada seluruh umatnya. Membaca adalah sarana untuk belajar dan kunci ilmu pengetahuan, baik secara etimologi berupa membaca huruf-huruf yang tertulis dan dalam buku-buku, maupun terminologis, yakni membaca dalam arti lebih luas. Maksudnya membaca alam semesta atau ayatul kaun. Quraisy dalam ini saya mengambil dari Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Membumikan Al-Quran, memaparkan perintah untuk membaca dan menuntut ilmu dalam pandangan Islam yang tercermin dengan jelas dan dimulai dari kata Iqra. Tetapi perintah membaca itu tidak bersifat mutlak, melainkan muqayyad atau terkait dengan suatu syarat, yakni harus bismi rabbika, dengan atau atas nama Tuhanmu. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama, pengertian tafsir. Menurut secara bahasa, tafsir berarti membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari suatu lafaz. Menurut secara istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi dilalahnya, berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh Allah sebatas kemampuan manusia. Menurut pengertian sendiri, yaitu menurut pengertian saya, tafsir adalah proses untuk memahami maksud dan tujuan Al-Quran dengan mengambil dari periwayat-periwayat yang sahih. Lanjut kepada yang kedua, yaitu pengertian pendidikan. Menurut bahasa, bila kita akan melihat pengertian pendidikan dari segi bahasa, maka kita harus melihat kepada kata Arab, karena ajaran Islam itu diturunkan dengan bahasa tersebut. Kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah, dengan kata kerja robba. Kata pengajar dalam bahasa Arabnya adalah ta'lim, dengan kata kerjanya alama. Pendidik adalah pendidikan dan pengajaran dalam 14 Masehi. Quraisy Shihab LC Cit 23630. Bahasa Arabnya tarbiyah wa ta'lim, sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah Islamiyah. Kata kerja robba, mendidik, sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, seperti terkait dalam ayat Al-Quran yang digunakan dalam susunan tersebut sebagai berikut, yang artinya, ya Tuhan, sayangilah keduanya, yaitu ibu dan bapakku, sebagaimana mereka telah mengasuhku atau mendidikku sejak lahir, dalam surat Al-Isra ayat 24. Dalam bentuk kata benda, kata robba ini digunakan juga untuk
dalam artian Tuhan mungkin karena Tuhan juga bersifat mendidik, mengasuh, memelihara, malah mencipta. Lanjut kepada ketiga asbab, yaitu asbabun nuzul. Surat Al-Alaq ayat 1-5 surat ini oleh para ulama disepakati turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Para ulama juga sepakat bahwa wahyu Al-Quran ialah pertama turun adalah 5 ayat pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Atas dasar inilah Tobat To'ai berpendapat dari konteks uraian ayat-ayatnya, maka tidak mustahil bagi keseluruhan ayat-ayat surat ini turun sekaligus. Berbeda dengan pendapat di atas, Ibnu Asyur sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab berpendapat bahwa 5 ayat surat Al-Alaq turun pada tanggal 17 Ramadan. Pendapat kedua inilah yang banyak dikutip oleh kebanyakan ulama. Nama yang populer pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW adalah surat Iqra, Bismi Rabbika. Namanya yang tercantum dalam sekian banyak mushaf adalah surat Al-Alaq. Namun juga ada yang menamainya dengan surat Iqra. Menurut Ibnu Katsir bahwa surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan surat yang berbicara tentang permulaan rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya, awal dari hikmah yang diberikan kepada hambanya, dan sebagai bagian itu sebagian lebih yaitu peringatan tentang proses awal penciptaan manusia dari Al-Alaq. Ayat ini juga menjelaskan 15 zakiyah derajat dan sebagainya. Ilmu Pengetahuan Islam, Jakarta, Bumi Aksara 2012 kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan manusia suatu hal atau pengetahuan yang belum diketahui, sehingga hamba dimuliakan Allah dengan ilmu yang merupakan kudratnya. Sementara itu menurut Ali Al-Shabuni bahwa surat Al-Alaq disebut juga dengan surat Iqra. Ayat ini turun di Mekah dengan memuat 3 hal. Yang pertama, menjelaskan awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, menjelaskan kekuasaan Allah tentang penciptaan manusia. Dan yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang kisah celakanya Abu Jahal sebab mencegah atau melarang Nabi Muhammad SAW menunaikan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bunyi surat Al-Alaq dan terjemahnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul adzim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar, dalam artian mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kandungan surat yang Al-Alaq atau Alam Nasyah yang lalu berbicara tentang aneka hikmah yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kandungan surat tersebut mengingatkan bahwa beliau tentang kebersamaan Allah, dan tujuannya adalah agar beliau tidak ragu atau berkecil hati dalam menyampaikan risalah. Sesuai dengan apa yang diperintahkannya pada akhir surat Ad-Duha, di sini beliau diperintahkan untuk membaca guna lebih memantapkan lagi hati beliau. Ayat di atas bagaikan mengatakan, bacalah wahyu-wahyu ilahi yang sebentar lagi akan banyak engkau terima, dan baca juga alam yang masyarakatmu. Bacalah agar engkau membekali dirimu dengan kekuatan pengetahuan. Bacalah semua itu, tetapi dengan syarat hal tersebut engkau lakukan dengan atau demi nama Tuhan yang selalu memelihara dan membimbingmu, dan yang menciptakan semua makhluk kapan dan dimanapun. Dan di sini kata Iqra terambil dari kata kerja aqra'a yang pada mulanya berarti menghimpun. Apabila Anda merangkai huruf atau kata kemudian Anda mengucapkan rangkaian tersebut, maka Anda telah menghimpunnya, yakni membaca. Dengan demikian
Realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan, tidak pula untuk diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Karenanya dalam kamus-kamus ditemukan aneka ragam arti dari kata tersebut, antara lain yaitu menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, dan meneliti. Mungkin presentasi pembuatan video ini mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.